Selamat siang Bu Dwi, mohon maaf mengganggu sebentar. Oh, siap-siap Pak Agus. Kok tumben? Ada apa Pak Agus? Monggo, monggo, Kinara. Ya. Terima kasih. Ini saya kira tidak lama ya, mungkin 10-15 menit. Ini saya ya sedikit ada permasalahan pada diri saya tentang kegiatan belajar mengajar saya. Begini Bu Dwi, jadi Pripun saya Pak itu Agus? ya agak bingung. Itu sudah semester genap, sudah hampir 2 bulan. Iya, Jadi saya kan mengajar bahasa Inggris. betul. Motivasi belajar anak untuk belajar bahasa Inggris bulan di kelas 10 itu sangat rendah untuk partisipasinya. Saya bingung, mungkin gimana ya, karena saya sudah mengajar dengan baik-baiknya. Mungkin menjelaskan dengan cara ya saya ulangi, kemudian saya minta anak untuk konsentrasi. Tapi anak-anak saya kira belum ada rasa untuk menyatu dalam kegiatan pembelajaran saya. Mungkin kira-kira gimana ya ini kalau ini bisa terjadi atau bisa muncul pada kelas saya. Oh, iya Pak Agus. Berarti Pak Agus ini punya masalah. Mungkin bisa dibilang anak-anak itu minat belajar untuk bahasa Inggris itu masih kurang begitu ya Pak Agus. Iya, ya, Nah, betul, iya. iya betul. Lah, ini apa? Pak Agus ini dengan keadaan yang seperti itu, apa yang sudah Pak Agus lakukan untuk dalam pembelajaran Pak Agus seperti itu? Iya, ini sudah di semester 2 bulan tadi saya menyampaikan. Saya sudah berusaha untuk melakukan anak untuk tenang, konsentrasi. Yang saya lakukan, misalnya minta perhatian pada anak. Sudah saya berusaha untuk melakukan ice breaking. Ternyata setelah ice breaking mereka senang, kembali lagi. Terus kemudian saat saya mengajar karena anak itu kurang konsentrasi, kurang mood pada pelajaran saya, ada yang main HP, sampai HP-nya saya ambil pun mereka niat belajarnya juga masih kurang. Hasilnya pun kalau ulangan, waduh, saya anggap masih di bawah dari standar yang saya harapkan. Jadi ya pengen saya mereka bisa semangat untuk belajar dalam keseharian. Itu Oh yang jadi iya iya. masalah. Ini agak bingung ini saya untuk menyelesaikannya. Ya, Iya, betul. Sebenarnya apa ya, pembelajaran dari Pak Budi yang dilakukan itu sudah menurut saya betul, sudah benar itu, sudah ice breaking, sudah ya, membangun konsentrasi anak, sampai bisa dibilang tadi mengambil HP-nya seperti itu. Nah, ya. mungkin sebenarnya itu sudah bagus seperti itu. Tapi kemudian maksudnya itu jika hal itu belum, maksudnya masih belum memfokuskan pembelajaran anak dan mengubah minat, mungkin Pak Agus ada cara-cara lain mungkin yang belum dilakukan Pak Agus, tapi Pak Agus mungkin punya punya gambaran atau punya rencana seperti itu. Iya, mungkin bayangan saya selama saya mengajar anak itu menggunakan handphone, berarti handphone itu lebih menarik bagi saya. Terus kemudian saya berpikiran, apakah saya perlu memanfaatkan dari HP mereka untuk kegiatan pembelajaran. Sehingga saya pun juga punya keinginan. Jadi HP-nya anak itu akan saya manfaatkan. Jadi saya nanti bisa membuat aplikasi, kemudian memasukkan materi-materi, latihan-latihan soal, atau pembahasan lain itu menggunakan HP. Saya yakin anak itu juga akan tertarik mungkin. Jadi saya harus lebih kreatif untuk menciptakan, intinya memanfaatkan dari HP mereka agar Betul intinya kan betul. belajarnya rendah biar anak-anak Iya itu iya iya. semangat gitu. Itu gambaran Oh iya dari iya. saya. Iya. Iya iya. Bagus loh Pak itu malahan. Jadi Oh, iya. menggunakan teknologi yang Iya, digemari anak. Nah, terus jenengan betul. yang di apa tadi yang diinginkan tadi membuat aplikasi di HP anak-anak. Jadi anak-anak belajar. Bagus itu Pak Agus. Tapi apakah itu sudah Pak Agus wujudkan ke anak Pak Agus? Dengan ide yang cemerlang itu loh Pak Agus. Ya ini karena tadi dengan HP yang saya ambil berarti lebih tertarik pada HP-nya, ya mungkin nanti akan saya mewujudkannya. Kemudian untuk dalam keseharian di kelas, jadi kalau di kelas, di bayangan saya, perlu ada peralatan lain, misalnya
saya harus menggunakan laptop saya. Karena kalau laptop sementara masih saya pakai untuk kegiatan operasi sekolah, ya berarti harus saya manfaatkan untuk aplikasi, kemudian LCD. Jadi kita butuh LCD untuk saat kegiatan saya mengajar. Jadi saat di kelas saya bisa memanfaatkan media itu agar anak itu merasa senang. Jadi saya bisa mengisi konten dari materinya. Untuk HP-nya saya kira bisa untuk belajar di rumah. Jadi antara sekolah dengan rumah itu akan berimbang, jadi akan balance. Anak juga senang belajar di rumah dengan aplikasi yang saya tautkan lewat HP. Kemudian kalau di kelas itu ya sistem pembelajarannya saya misalnya pakai teknologi, misalnya LCD atau aplikasi, gambaran saya itu kok mungkin akan bisa menarik bagi mereka. Ini menyesuaikan dengan kondisi saat ini saja dari Bu Dwi. Iya, bagus. Maksudnya gini Pak, jadi kan gambaran rencana dengan penggunaan LCD, penggunaan laptop, terus mengisi aplikasi di HP anak-anak untuk belajar di rumah, bisa tertarik. Itu sebenarnya sudah, maksudnya rencana itu bagus sekali Pak, bagus sekali itu. Jadi apa hal itu, alat-alat yang ingin Pak Agus gunakan itu kalau di sekolah sudah ada apa belum Pak? Apa itu maksudnya masih rencana apa ingin beli atau apa seperti itu? Ya, itu yang menjadi masalah juga bagi saya. Ini kita kan kelasnya banyak. Kebetulan kita di kelas 10 itu ada 16 kelas. Kemudian di setiap kelas belum ada LCD-nya. Tapi mungkin saya nanti bisa koordinasi dengan petugas laborat, jadi bisa pinjam LCD untuk pembelajaran di kelas. Ini kalau di kelas ya. Jadi kalau masalah aplikasi, ini sebenarnya juga sedikit kendala dari saya. Saya juga perlu belajar aplikasi apa yang baik bagi siswa. Jadi untuk peralatannya mungkin saya bisa berusaha untuk pinjam di kelas, di laborat, di sana ada. Nanti kita konsultasi. Ini sebagai gambaran dari saya. Oke, berarti untuk alat tidak masalah ya Pak Agus. Untuk aplikasi berarti yang maksudnya menurut Pak Agus Budi itu masih perlu belajar seperti itu. Nah, ini untuk menerapkan atau untuk belajar aplikasi ini Pak Agus sudah ada gambaran atau rencana mau misalnya itu belajarnya di mana atau mau pengen mencari siapa untuk bisa belajar aplikasi belajar bahasa Inggris ini lewat handphone. Gimana Pak? Oh iya, jadi intinya kalau dari alat ini untuk pengadaan alat dulu ya. Jadi intinya tadi kebetulan saya di SMK, kemudian saya bisa berkonsultasi dengan guru IT atau TIK untuk membantu aplikasi-aplikasi yang baik. Jadi saya bisa belajar di sana, kemudian nanti peralatan-peralatan yang baik kira-kira seperti apa untuk pembelajaran yang dibutuhkan saya akan konsultasi. Kalau masalah aplikasi pembelajaran di kelas, ya ini saya juga harus punya power untuk ya belajar otomatis. Jadi akan bisa tertantang bagi saya untuk tetap belajar, biar anak-anak itu semangat belajar intinya. Begitu, begitu harapan saya. Terima kasih Pak Agus. Berarti begini Pak Agus Budi itu sebenarnya sudah memiliki gambaran-gambaran dan rencana-rencana pembelajaran yang baik sekali. Jadi dari mulai pengadaan alat, bagaimana cara anak itu bisa fokus belajar, terus bagaimana meningkatkan kinerja Pak Agus Budi itu tentang IT, bisa belajar dengan teman seperti itu ya Pak. Berarti sebenarnya masalah ini secara tidak sengaja itu sudah Pak Agus Budi pecahkan sendiri. Pak Agus punya gambaran rencana pemecahan masalah itu sudah matang sekali, bagus sekali Pak Agus Budi. Jadi untuk selanjutnya kira-kira itu Pak Agus Budi itu ingin hal ini itu terjadinya itu kapan Pak Agus Budi? Ya karena kita kebutuhannya mendadak dan ini sudah di tengah semester. Jadi di semester kita sudah bulan Maret. Jadi saya pengennya ya segera saja. Saya akan belajar segera. Kemudian nanti mungkin minggu depan kita juga bisa menerapkan di salah satu kelas saya.
terutama tadi usaha saya bisa pinjam ke laborat untuk pelaksanaan pembelajaran saya. Kemudian saya juga harus belajar juga karena ini keinginan saya akan belajar aplikasi yang cocok untuk anak. Meskipun mungkin selanjutnya saya juga akan buat proposal ke sekolah agar kita bisa diberikan sarana prasarana untuk kegiatan belajar mengajar, ya khususnya dari LCD itu. Insya Allah Bu Dwi Susanti nanti minggu depan saya akan memulai dari diri saya sendiri untuk belajar dan nanti saya terapkan di kelas untuk pembelajaran yang berbasis IT. Iya, wah bagus sekali Pak. Jadinya itu Pak Agus Budi itu sudah ada manage waktu, rancangan ke depan, nah sudah menemukan masalah. Perasaan apa yang Bapak Agus Budi setelah konsultasi hari ini, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, apa yang Pak Agus Budi rasakan? Perasaan saya jadi lega, jadi plong saya kira. Untuk tadi yang disampaikan Bu Pipit, ya, pertanyaannya saya kira sangat menginspirasi, sehingga dibuat dari Bu Dwi. Jadi saya akhirnya bisa mencari solusi sendiri, berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik dari kegiatan saya. Jadi insya Allah senang, saya merasa senang sudah merasa ada jalan untuk penyelesaian permasalahan saya ini dari Putri. Wah, alhamdulillah. Saya tunggu ya Bapak minggu depan. Minggu depan mungkin saya bisa apa ya? Bisa mencari atau mendapatkan apa ya? Hasil dari yang Bapak Agus Budi lakukan, perubahan pembelajaran yang baik dari Bapak Agus Budi. Dan maaf sekali Pak Agus ini karena sudah waktu istirahat ini saya sudah mau masuk kelas. Saya pokoknya ingin Pak Agus Budi yang terbaik dan Pak Agus Budi sudah punya rencana yang terbaik. Jadi mohon maaf sekali waktunya ini sudah sangat harus saya tinggalkan ya Pak Agus Budi. Ya, terima kasih Bu Dwi Susanti sudah membantu saya untuk mencari solusi ini. Sebenarnya awalnya agak kesulitan. Setelah diskusi ini, ya alhamdulillah saya sudah tercerahkan, terdapat solusi. Insya Allah nanti saya wujudkan untuk rencana saya untuk mewujudkan dari pembelajaran yang saya sampaikan ke anak-anak. Terima kasih sekali lagi. Siap, saya tunggu. Siap, saya tunggu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Susanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agus. Semoga